Shalom saudara-saudaraku, selamat malam. Jumpa lagi kita malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Topik kita malam hari ini adalah bahaya iri hati. Yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Lumba. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kami di channel JMS. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik kebenaran firman Tuhan tentang iri hati melahirkan banyak dosa atau bahaya iri hati. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari. Tuhan memberikan kami damai sukacita. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau belajar kebenaran Tuhan. Berkati dan urapi, supaya kebenaran-Mu mengubah hidup kami dan membuat kami hidup penuh damai dan penuh cinta. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, topik kita hari ini, iri hati melahirkan banyak dosa, terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Di sini tertulis, sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Secara gamblang kalau kita membaca ayat ini, berarti sumber perbuatan jahat, sumber segala kekacauan, tentu latar belakangnya didasari oleh iri hati. Karena itu maka iri hati ini sebuah dosa yang sangat berbahaya jika ada di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, baik di pribadinya, di gereja, di pelayanan, dimanapun. Kalau ada orang dikuasai iri hati, maka ini menjadi sebuah tanda bahaya, alarm yang perlu diperhatikan. Iri hati dalam bahasa Latin itu invidia. Ini juga disebut sebagai dengki atau dengki, yang artinya adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan, atau yang lainnya. Artinya seorang yang iri hati biasanya karena dia tidak memiliki prestasi, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan, dan ia iri kepada orang yang memiliki. Dan orang yang seperti ini juga yang dikuasai iri hati biasanya menginginkan yang tidak dimilikinya itu. Jadi ia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan orang yang dikuasai iri hati ini, invidia ini, mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangan. Inilah arti dari iri hati kalau kita melihat dari konteks bahasa Latin, invidia. Artinya dia tidak memiliki prestasi, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan, tetapi dia tidak memiliki keunggulan, tetapi dia tidak senang, dia tidak suka dengan orang yang memiliki keunggulan. Dan bahkan dia mengharapkan orang lain yang memiliki keunggulan itu supaya mengalami kehilangan akan apa keunggulannya. Inilah sikap iri hati, dan ini yang dikatakan oleh penulis surat Yakobus sebagai sebuah sikap yang sangat buruk. Dan ini akan menjadi sumber kekacauan dan sumber segala macam perbuatan jahat. Tentu kita sebagai orang Kristen tidak boleh ada tempat untuk iri hati di dalam hidup kita. Karena ini sangat tidak bagus. Dengan kata lain, definisi iri hati diartikan sebagai suatu emosi, yaitu perasaan tidak puas atau rasa ingin terhadap kelebihan orang lain, seperti harta, posisi, prestasi, nama, perhatian, kekuasaan, kebahagiaan mereka. Artinya di sini tidak puas dan ada rasa ingin terhadap kelebihan orang lain. Dia ingin memiliki kelebihan orang lain dan menggunakan cara-cara yang licik untuk mendapatkannya. Inilah orang-orang yang iri hati. Namun Alkitab menegaskan bahwa iri hati bukan sekedar suatu emosi negatif, tapi iri hati ini merupakan suatu dosa yang dapat melahirkan banyak dosa. Bahkan oleh Bapak Gereja, hal ini dikategorikan dalam dosa maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sikap iri hati tidak boleh memiliki tempat di dalam kehidupan orang Kristen.
Karena ini sesuatu hal yang sangat buruk bagi kehidupan kita, bagi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, atau dimanapun. Menurut Alkitab, sangat jelas dan gamblang dikatakan bahwa iri hati adalah sikap manusia duniawi, bukan sikap manusia rohani. Bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Dan iri hati ini termasuk salah satu dari keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, yang dapat menyebabkan kita kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang dikuasai iri hati, maka dia akan kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Karena jelas dikatakan bahwa iri hati ini merupakan sebuah keinginan yang bertentangan dengan keinginan roh. Dan tentu keinginan roh itu membawa kepada kehidupan. Sedangkan keinginan daging akan membawa kepada kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 tentang buah-buah roh. Dan lawan kata dari buah-buah roh itu adalah iri hati. Dan saya mau tegaskan bahwa iri hati ini datang dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Artinya iri hati itu bukan karakter Kristus, bukan karakter orang Kristen. Tetapi ini karakter manusia duniawi, atau ini berasal dari nafsu manusia yang dikuasai oleh dosa. Bahkan dikatakan ini berasal dari setan-setan. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita perlu untuk merenungkan, menyadari akan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi iri hati ini sangat merusak kehidupan manusia. Seorang yang iri hati akan merusak atau melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Iri hati itu seperti penyakit kanker. Bayangkan penyakit kanker ini dia berkembang biak dan dia akan menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia sehingga menghilangkan kebahagiaan yang sejati. Jadi iri hati ini seperti penyakit kanker. Dia menggerogoti vitalitas kekuatan manusia, hidup dan jiwa manusia, sampai manusia itu akhirnya kehilangan kebahagiaan yang sejati. Maka orang yang dikuasai iri hati tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi yang ada adalah kecemburuan, atau yang ada adalah geram, amarah, dan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik. Salomo mengatakan di dalam Amsal pasal 14 ayat 13 begini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tulang itu simbol kekuatan kita. Bahkan di dalam tulang segala sesuatu menjadi sumber kekuatan manusia. Tetapi dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Artinya bahwa iri hati ini sangat-sangat tidak ada gunanya, baik untuk tubuh kita secara jasmani, terlebih juga untuk kerohanian kita. Oleh karena itu, maka iri hati ini harus segera dibuang, harus segera ditinggalkan. Tidak boleh punya tempat ada dalam hidup orang Kristen. Seorang Bertrand Russell, seorang filsuf dan peraih hadiah Nobel sastra, mengatakan bahwa iri hati adalah salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Artinya orang yang iri hati pasti tidak bahagia. Itu sudah pasti. Oleh karena itu maka iri hati harus dibuang supaya kita bisa berbahagia. Orang yang iri hati tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri, tetapi orang tersebut bahkan mengharapkan kemalangan bagi orang lain. Artinya begini, iri hati itu menghilangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Bahkan iri hati itu menjadi sebuah bibit atau menjadi sebuah kekuatan yang mendorong kita untuk mengharapkan kemalangan orang lain. Itulah iri hati. Maka sangat berbahaya sekali kalau kehidupan orang Kristen ada iri hati di dalam dirinya terhadap siapapun, terhadap orang lain, tentang hal apapun, tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang keuangan, atau tentang hal apapun. Jika seseorang telah dikuasai iri hati, maka dia berpotensi dan sangat berpotensi menjadi orang yang merencanakan atau berbuat kejahatan kepada orang lain. Karena itu, iri hati adalah satu kejahatan. Iri hati ini sesuatu kejahatan yang sangat luar biasa dampaknya
jika tidak diselesaikan. Alkitab banyak menuliskan kisah dosa iri hati. Contoh, Kain iri hati terhadap adiknya Habil. Karena Tuhan menerima korban adiknya dan dia sendiri tidak. Kisah ini berakhir kepada pembunuhan. Kain iri hati sehingga melahirkan dosa lain, yaitu membunuh adiknya sendiri. Dari kisah ini kita bisa mengerti betapa berbahaya dosa iri hati. Dosa iri hati itu mendatangkan dosa dan kejahatan. Dan kejahatan di sini menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen, kita tidak boleh memiliki ada tempat di hati kita untuk iri hati. Jika kita sempat terbersit iri hati tentang keberadaan orang lain, tentang jabatan, tentang kekayaan, tentang popularitas, maka sebaiknya segera kita harus meninggalkan segala sikap-sikap yang demikian. Itu sangat tidak baik dan itu sangat buruk bagi kehidupan kita dan kehidupan keluarga atau kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Contoh di sini Kain, padahal dia punya adik sendiri. Dan inilah kisah pembunuhan pertama sekali terjadi di dalam sejarah Alkitab, sejarah dunia. Bahwa seorang abang membunuh adiknya, seorang kakak membunuh adiknya, membunuh saudaranya sendiri. Mengapa? Karena iri memiliki tempat yang tinggi, tempat yang besar di dalam kehidupan daripada seorang Kain itu sendiri. Bahkan kita melihat kisah iri hati di dalam Alkitab itu seperti Yusuf. Bagaimana saudara-saudara Yusuf iri hati terhadap dirinya, karena Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berencana melenyapkan Yusuf. Tetapi akhirnya mereka menjual Yusuf menjadi budak di Mesir. Jadi kita melihat bahwa iri hati ini selalu mendatangkan tindakan-tindakan yang berbahaya kepada orang lain. Dan ini menjadi sebuah kejahatan yang biasanya selalu terencana, terstruktur. Kain itu membunuh Habil itu secara terencana karena diajak dulu pergi ke ladang untuk mengerjakan sesuatu, rupanya dibunuh. Demikian juga Yusuf, saudara-saudaranya membuat perencanaan yang matang, kesepakatan bersama untuk bagaimana mengakhiri hidup daripada Yusuf supaya iri hati mereka itu sirna. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Bahwa disinilah kita melihat iri hati sebuah kejahatan yang sangat mengerikan. Baru kita melihat lagi di dalam Alkitab, Saul iri hati kepada Daud karena Daud berhasil membunuh Goliat dan banyak musuh Israel, sehingga rakyat memuji-muji dia lebih dari Saul. Karena iri hati, Saul mencoba membunuh Daud berkali-kali. Jadi dari sini kita melihat bahwa iri hati itu bahaya sekali. Kita melihat bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul bertahun-tahun dari satu tempat ke tempat lain, dan dia ingin menghabisinya, bahkan sudah dikerjakannya berulang-ulang. Apa dasarnya? Karena dia iri hati. Dia tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Daud. Dia tidak memiliki kehebatan yang dimiliki oleh Daud, sehingga dia ingin menghabisi Daud karena iri hati. Iri hati ini artinya hatinya dikuasai kejahatan, dikuasai setan. Dalam perjanjian baru, kita bisa melihat juga Herodes yang iri hati dengan pemimpin baru yang dipertanyakan oleh orang-orang Majus. Karena waktu itu kan orang-orang Majus datang dari timur. Di manakah dia raja orang Yahudi yang dilahirkan? Begitu Raja Herodes mendengar bahwa ada raja baru yang dilahirkan, maka dia di sini menyimpan iri hati. Dia iri hati kepada Sang Mesias yang datang. Baru dikatakan dia mengira bahwa Yesus akan mengancam posisi kepemimpinannya. Dan kisah ini berakhir dengan pembunuhan anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Herodes dikuasai oleh iri hati. Dia iri hati akan kedatangan Mesias. Sehingga untuk melampiaskan keiri hatiannya tersebut, dia membunuh para bayi-bayi 2 tahun ke bawah. Oleh karena itu, kembali kita melihat di dalam Alkitab bahwa iri hati ini sebuah sikap yang sangat buruk dan akan melahirkan perilaku-perilaku yang sangat buruk sekali. Orang-orang Farisi juga kita melihat dan ahli-ahli Taurat iri hati kepada Yesus karena pengajaran dan pelayanannya disambut rakyat dan mereka kemudian akhirnya menyalibkannya. Jadi kita melihat bahwa iri hati ini memang sangat berbahaya. Tidak ada kebaikan yang timbul dari iri hati.
Tidak ada kebenaran yang berasal dari iri hati. Tidak ada kebahagiaan yang berasal dari iri hati. Tidak ada kepuasan yang berasal dari iri hati. Tetapi iri hati sumber kejahatan, penyebab keburukan, penyebab pertikaian. Oleh karena itu, maka di hidup orang Kristen, jangan sampai ada tempat iri hati. Karena ini akan merusak, ini akan mengganggu stabilitas kehidupan. Baik pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan banyak sekali. Karena iri hati banyak orang melakukan kejahatan yang besar. Iri hati membawa orang kepada kriminal untuk berbuat dosa. Iri hati akan membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Iri hati jelas adalah masalah yang serius yang harus kita singkirkan sepenuhnya, secepatnya, tanpa kompromi. Kalau ada bibit-bibit iri hati dalam hidup kita, segera disingkirkan, segera dibuang, segera dimatikan, secepatnya, dan tidak boleh ada kompromi. Oleh karena itu, maka kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah ada iri hati dalam kehidupan kita? Dan marilah kita memberikan diri kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya lepas dari iri hati? Supaya kita tidak memiliki dengki, dendam, benci dalam hidup kita. Yang pertama adalah, kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Mari kita tidak akan maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu adalah iri hati. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam seluruh hidupnya, maka dia akan menang atas iri hati. Dan untuk kita menang atas iri hati, mutlak hidup kita harus dipimpin, harus dilawat, harus ditolong, harus dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, hiduplah kita sebagai manusia rohani, yaitu manusia yang terus-menerus berpegang kepada firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu dalam setiap hari hidupnya. Artinya seorang Kristen supaya merdeka dari iri hati, tidak memiliki tempat iri hati di dalam hatinya, maka dia harus hidup berpegang dan berpusat kepada firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai standar kehidupan. Yang ketiga, terbebas dari iri hati, kita harus belajar untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan memberi kita sesuai dengan bagian dan porsi kita masing-masing. Kalau kita memiliki satu, syukurilah satu itu. Jangan menginginkan orang lain yang memiliki dua atau tiga. Syukuri yang satu itu. Dan lakukan kehendak Tuhan, biarkan Tuhan yang menambahkan. Kita tidak boleh mengambil yang sudah Tuhan berikan kepada orang lain. Tetapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena kelimpahan yang terutama adalah ketika kita mampu bersyukur atas segala keberadaan, atas segala kehidupan kita, apapun yang terjadi, apapun adanya. Oleh karena itu, maka untuk merdeka dari iri hati, kita harus penuh dengan syukur. Kita bersyukur dengan keadaan kita secara jasmani, kita bersyukur dengan keadaan kita secara ekonomi, secara apapun kita harus bersyukur. Dan itu semua terjadi atas seizin dan ada rencana Tuhan di sana. Yang keempat, supaya kita merdeka dari iri hati adalah, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Artinya, mari kita menjadikan kebenaran-kebenaran Kristus, Kristus sebagai perlengkapan senjata kita. Artinya, ketika ada hal-hal yang tidak benar Tuhan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka atau yang kita inginkan, segera datang tunduk di hadapan Tuhan. Karena inilah cara untuk kita tidak memiliki iri hati dalam hidup kita. Maka dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Artinya suci hati berarti tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada dengki di dalam kehidupannya. Inilah ajaran Alkitab yang sangat menekankan sebuah kebenaran supaya kita hidup berpadanan dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Inilah yang bisa saya sharingkan bagi kita malam hari ini, supaya hidup kita tidak memiliki ada tempat untuk iri hati dalam diri kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali kepada moderator. Ya, jadi kalau saya memperhatikan, iri hati ini tidak pernah melihat orang lain sebagai partner, sebagai tim ya. Tetapi orang lain
dipandang sebagai ancaman kepada dirinya. Benar begitu ya? Iya, orang yang iri hati itu tidak akan pernah mau bergabung dengan orang yang punya kelebihan atau punya keunggulan dari dirinya. Dia mau di atas dan orang lain harus selalu di bawah. Itulah bahaya iri hati. Baik dalam pekerjaan, baik dalam perkuliahan, dalam sekolah, dalam hal apapun. Bahkan barang-barangnya juga tidak boleh. Orang yang dikuasai iri hati ini tidak bisa bergaul dengan orang lain jika orang lain itu memiliki kemampuan di atas dia. Di bawah dia akan diperlakukan sebagai jongos atau dipermainkan. Inilah bahaya iri hati. Sangat jahat sekali. Dan inilah yang dilakukan oleh Lucifer di surga ya. Dia ingin menerima penyembahan dari para malaikat juga. Dia ingin seperti Tuhan. Dia ingin juga disembah. Makanya dia dibuang dari sana. Dan hal inilah yang ditularkan dia kepada manusia-manusia serakah yang berhasil ditipunya. Jadi bagaimana dia menanamkan ke dalam setiap diri manusia itu supaya ingin menyamai Tuhan. Bahkan hal yang sama ditawarkan dia kepada manusia pertama, Hawa. Kamu akan seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan ternyata manusia berhasil ditipu. Artinya kan dia melunakan iri hatinya kepada Adam dan Hawa. Dan itu berhasil membuat manusia diusir dari Taman Eden. Jadi inilah bahaya iri hati ini ya, sangat ngeri sekali akibatnya. Tadi sudah banyak Kurang jelas suaranya, terlalu kecil. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan contoh-contoh siapa saja yang iri hati ya. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran bagi setiap kita mendengarkan renungan ini pada malam hari ini, termasuk kita juga. Oke, kira sudah sangat jelas. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Saya pikir sudah sangat jelas. Jadi kita orang Kristen, mari kita membuang iri hati dan kita tempatkan kebenaran Tuhan sebagai kebenaran tunggal dalam hidup kita, sebagai kebenaran utama. Dan mari kita bersekutu terus melihat diri kita, melihat segala sesuatu berdasarkan kepada firman Tuhan. Artinya di sini iri hati berarti kita harus mampu mengendalikan diri kita. Kita harus mampu mengisi hati kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun, hal-hal yang berarti, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang perlu untuk kita renungkan dan kita pikirkan. Seperti itu. Dan selalu memiliki hati yang bersyukur ya. Jadi iya, harus bersyukur. Dan mensyukuri semua anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Tidak menjadi diri sendiri, tidak mau karena orang lain seperti ini lalu kita mau seperti itu. Mungkin kita bisa menjadi membuat semangat melihat orang lain, memotivasi kita bisa, tapi jangan menjadi iri hati. Kita harus senang melihat orang lain sukses. Jadi kita membuat suatu pegangan hidup. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, paling tidak kita tidak menambahkan kesusahannya. Jadi dengan saya kira itu akan membuat kita jauh dari iri hati ya. Kita senang melihat orang lain sukses, kita mensupport, kita senang. Ini dipahami. Ada lagi Pak mau tambahkan? Saya pikir sudah cukup, sudah jelas. Oke, kita berdoa. Ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu supaya hati kami terus mengalami pembaruan karena kebenaran Tuhan. Sehingga hati kami murni bersih dalam menjalani hidup ini, dalam mengikut Tuhan, dalam bersosial dengan masyarakat, dengan siapapun, sehingga hati Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih untuk
kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, saudara-saudara, sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini. Jumpa lagi kita besok malam jam 9 malam di channel ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom. Shalom.